Shalom, salam satu tubuh Kristus untuk saudaraku terkasih sebangsa dan setanah air Indonesia. Shalom Indonesiaku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di pagi hari yang cerah ini, saya sungguh bersyukur boleh menikmati hari baru oleh karena kemurahan Tuhan. Pagi hari ini suasana Batam sungguh cerah. Beberapa hari sebelumnya mendung, gerimis, dan juga sempat hujan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya berharap di kota-kota Anda semuanya terang, semuanya indah, dan damai sejahtera melingkupi kota di mana saudaraku tinggal. Saat ini saya sedang menikmati pagi hari bersama istri terkasih yang sedang fokus mengemudi karena jalan cukup macet bersama anak-anak terkasih. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak kita merenung satu kata yang membuat kita mampu bertahan hingga hari ini, bahkan mendatangkan suatu hasil yang hebat dalam perjalanan iman kita, yaitu kata ketekunan, saudaraku. Saya sangat suka dengan kata ketekunan karena ketekunan ini adalah suatu hal yang mutlak, niscaya harus ada dalam kehidupan kita. Karena tanpa ketekunan, iman kita tidak akan pernah teruji dan iman kita tidak akan pernah menghasilkan apapun, saudaraku. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, di dalam kitab Roma pasal yang kelima dengan judul perikop hasil pembenaran, beginilah firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah tidak dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sekali lagi, Roma 5 ayat yang kelima saya bacakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagian ayat yang ke-3 dan ke-4 dikatakan begini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, tidak ada satupun iman akan terbukti jika kita tidak tekun hidup di dalam iman itu. Jadi jika hari ini kita beriman kepada pribadi Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, kita pun harus menjadi pribadi yang benar-benar teruji, nyata bahwa hidup kita adalah Kristus, dan kita menyatakan Kristus dimanapun kita berada. Banyak cara sederhana kita bisa menyatakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan di saat kita berada di tempat parkir, seandainya seperti itu. Saya sering melakukan hal ini, saudaraku. Di saat saya mendarat di satu kota, contoh saya mendarat di Makassar atau di Balikpapan atau di Denpasar, Bali, atau bahkan saya mendarat di Singapura atau di Malaysia, di mana tempat saya sedang diperintahkan Tuhan, saya sedang mendapatkan panggilan untuk melayani dan menyatakan kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan dimanapun. Hari itu saya harus berada. Saya selalu berkata begini kepada tukang parkir. Di saat saya sudah membayar parkir atau di saat saya dijemput melintasi tempat parkir, saya selalu berkata begini, saudaraku. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya belajar tekun menyatakan Yesus itu sebagai satu-satunya Tuhan dengan cara yang paling sederhana.
Selain di tukang parkir, contoh di mall, ketemu dengan security, ketemu dengan cleaning service. Saya biasa melakukan ini di airport. Di saat saya terbang dari satu kota ke satu kota, saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya biasa melakukan ini. Jadi saya biasa kalau pergi ke suatu kota, saya sedang transit di airport atau saya sedang menunggu pesawat untuk terbang menuju kota tujuan, saya selalu pasti ya, saya akan pergi ke toilet umum. Saya akan melakukan hal yang rutin. Dan setelah itu, kalau saya ketemu dengan cleaning service di sana, saya selalu suka memberkati mereka. Dan saya selalu berkata, saudaraku, Dek, Mas, Bang, Lai, Ito, Kak, Mbak, atau apapun itu. Dan saya selalu katakan, untuk beli kopi ya, tapi bukan untuk beli rokok. Tuhan Yesus memberkati. Saya suka sekali melakukan tindakan hal yang sederhana seperti itu. Jadi saudaraku, di saat kita tekun menyatakan Yesus, maka akan teruji iman kita kepada Yesus. Dan iman yang teruji kepada pribadi Yesus akan menjadikan kita manusia yang hidup di dalam pengharapan yang sempurna di dalam Yesus Kristus Tuhan. So, don't be afraid. Jangan pernah takut, saudaraku. Saya kutip di dalam Lukas 12 ayat 32. Don't be afraid a little flock, katanya. Janganlah takut, hai engkau kawanan kecil. Jangan takut deh dalam segala hal, karena Bapamu di surga telah berkenan memberikan kerajaan itu kepadamu. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, dimanapun saat ini Anda berada, mari kita bertekun menyatakan Yesus dimanapun kita berada, sehingga terbukti nyata dan benar bahwa iman kita adalah iman yang tahan uji, dan pengharapan kita semakin sempurna di dalam Tuhan. Salam kemenangan, salam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus semakin memberkati pribadi-pribadi yang bertekun di